Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabarnya? Sehat pasti dong ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan. Setiap aktivitas apapun, sesudah aktivitas apapun, tetap cuci tangan ya. Terus yang ketiga, jaga jarak. Hindari kerumunan dulu. Tetap di rumah saja ya, biar kita senantiasa dijauhkan dari virus. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita tidak bisa melakukan secara langsung atau tatap muka, tapi kita menggunakan sistem daring. Tapi jangan khawatir anak-anak, kita tetap akan bisa belajar meskipun lewat daring ya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi-materi di kelas 10 nantinya. Oke, kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan materi tentang teks negosiasi, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu apa? Materi debat. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya anak-anak. Kita masuk ke materi debat. Nah, materi yang pertama kita akan membahas pengertian debat ya. Pengertian debat. Nah, sebelum masuk ke pengertian debat, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira kalian pernah nggak lihat debat? Ya pasti pernah lihat ya. Misal di rapat 17-an pasti di situ banyak sekali debat. Itu ya. Itu contoh kecilnya seperti itu. Nah, kita sekarang bahas pengertian debat dulu. Pengertian debat di sini yaitu secara umum kegiatan adu argumentasi. Nah, di sini ada tulisan kegiatan adu argumentasi. Nah, argumentasi itu apa, anak-anak? Ya, argumentasi itu pendapat yang disertai bukti atau alasan atau bukti pendukung. Itu ya untuk argumentasi. Kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Jadi, kalau debat itu pasti dilakukan dua belah pihak atau lebih. Tidak mungkin debat hanya satu orang saja. Kalau debat dilakukan satu orang saja, berarti di situ dalam tanda kutip itu ya. Nah, itu. Jadi, untuk definisi debat yaitu suatu bentuk komunikasi cara saling beradu argumentasi ya, untuk menyampaikan ide secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Jadi itu untuk pengertiannya ya anak-anak ya. Oke, kalau Bapak tadi sudah menjelaskan pengertian debat secara umum. Nah, untuk kali ini akan Bapak jelaskan yaitu tentang debat menurut para ahli ya. Untuk yang pertama, pendapat menurut Henry Guntur Tarigan. Debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi pribadi atau antar kelompok. Terus menurut Pedori Wuwur, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau kelompok manusia. Terus menurut J.S. Kamti, debat adalah suatu pembahasan atau tukar pendapat tentang suatu pokok masalah. Terus untuk Asidi Dipojojo, debat adalah suatu proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Nah, intinya di dalam pendapat para ahli di sini intinya itu sama. Debat itu mempertahankan argumentasinya. Jadi saling berargumentasi, di situ mempertahankan pendapatnya masing-masing. Dengan catatan argumentasi itu mempunyai bukti pendukung. Karena apa? Tanpa bukti pendukung
mungkin orang itu tidak akan percaya. Itu ya. Nah, kita lanjut ke tujuan debat. Nah, tujuan debat sini secara umum yaitu untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas sesuatu hal. Selain itu, tujuan debat diantaranya yaitu yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Terus yang selanjutnya, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Jadi intinya tujuan debat yaitu untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah atau perbedaan atas suatu hal. Ya, dalam lingkup formal, debat dapat dilakukan dalam institusi legislatif seperti mungkin parlemen, terutama di negara yang menggunakan sistem oposisi. Oleh karena itu, debat harus dilakukan dengan aturan yang jelas, sehingga debat bisa dilakukan melalui voting atau melalui keputusan juri. Lebih sederhananya, debat merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi itu ya, itu untuk tujuan debat. Nah, sekarang lanjut ke ciri-ciri debat. Berikut ini ciri-ciri debat atau karakteristik debat ya. Yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang yaitu afirmatif atau pro, atau bisa disebut pihak yang menyetujui topik, dan negatif atau kontra, atau bisa disebut pihak yang tidak menyetujui topik. Terus adanya protes saling mempertahankan pendapat antara belah pihak. Terus adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Terus hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang selanjutnya, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Jadi debat di sini tidak memerlukan waktu yang lama ya. Mungkin tergantung jurinya. Ada yang cuma 2 menit, 3 menit, 4 menit atau 5 menit. Jadi cuma intinya di situ tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Terus untuk yang selanjutnya yaitu adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Jadi itu ciri-ciri debat. Nah, oke, untuk kali ini kita pelajari materinya sampai di ciri-ciri dulu ya anak-anak. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang unsur debat. Yang mana kita akan bahas yaitu tentang mosi, tentang tim afirmatif, tentang pihak negatif, tentang pihak netral, moderator, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Pesan Bapak, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.